Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk melakukan puja bakti pada Sang Guru Buddha dengan saya, Rijen dan rekan saya Wimala Ratna Elisa yang akan memimpin jalannya puja bakti pada pagi hari ini dalam bahasa Pali. Baik, marilah kita mempersiapkan diri. Para umat, kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Data pendupaan. Kami persilakan untuk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 9. Syair penghormatan. Bhagawa yang Maha Suci,
telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sangha Namami. Namo Sanggaya. Para umat, marilah kita duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyang
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha meratih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawadah Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusana buddho bhagavati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opana iko pacedang
weditabo winyuhiti supatipano bhagavato sawaka sangho Ujupatipano bhagavato sawaka sangho Nyayapatipano bhagavato sawaka sangho Samicipatipano bhagavato sawaka sangho Yadi dan catari purisa yugani atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo anutarang punya ketang lokasati. Karania Meta Sutta halaman 29. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Karania mata kusalena yang dan sandang padang abisa meja sago ujuce sujuce suaco casamudu anatimani santu sakoce subaroce abaki coce salahu kauti sandidriyo jenipakoce apagabo kulesu ananugido naja kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyun sugino akemino hontu sabe sata bawandu sukitata yeke cipana butadi tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa maji marasaka anukatula ditawa yewa adita
kita, ye cedure wasanti awi dure, buta wasambawe siwa, sabe sata bawantu sukitata, na paro parang niku beta, nati manyeta kata cinang kinci, ya rosana pati gasanya, nyamannya sadu kami cea, mata yatang niam putang, ayu sa eka puta manurake, ewan pisababutesu, manasambawaye aparimanang, metan cesabalokasmi, manasambawaye aparimanang, udang ado cetirian ce, asam badang awerang asa patang, titan carang nisi noa, saya noa yawatasa wigata mido, etang sating aditea, Brahma metang wiharang idamahu, ditince anu pagama silawa, dasanena sampano, kame suwine agedang, nahi jatuh gabasea punya retiti. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada pemimpin Puja Bakti kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan
membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi napas masuk. Bernapas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Bernapas masuk. Saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernapas keluar. Saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernapas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernapas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia,
Saya bernapas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk, menikmati saat ini. Saya bernapas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata, bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Krishna Prema Desa. Sebelumnya, kami akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Krishna Prema Dasa. Berada dalam Lembaga Kepanditaan MBI Provinsi Lampung. Tema pada hari ini adalah investasi Buddhis. Kepada Upasaka Pandita Krishna Prema Dasa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang telah memandu Anda sehingga sampai meditasi Anda bisa berjalan dengan tenang, tentram, damai. Kemudian terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang terjadi situasi di wihara di kota-kota besar itu adalah umatnya selalu datang silih berganti. Ada yang karena kerja, ada yang karena tugas. Kemudian yang betul-betul orang tempatan dan aktif itu mungkin 50-60%. Dengan demikian mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Saya biasa tadi di poster sudah ada Romo Krishna. Saya datang dari Lampung, ya. Jadi kalau yang beliau ada dari Lampung dan masih stay di Lampung, kemudian hari ini di sini pasti mengenal Romo Krishna karena cukup terkenal. Romo Krishna pernah jadi artis pada waktu kapal karam di Indragiri Hilir. Waktu itu di Pekanbaru ada SDT itu Sapari Damatok dan salah satu pembicaranya adalah saya. Arah dari Tembilahan menuju Belaras, dari Belaras menuju Chongchong. Nah,
perjalanan Belaras menuju Chongchong itulah kapalnya karam. Jadi kalau di TikTok, Facebook, YouTube ada yang mengupload, ada Dharma Duta dari Lampung kapalnya karam. Nah itu saya. Nah tengok ini orangnya ya. Dan cukup ironis karena 1,5 jam tidak ada pertolongan, karena ada satu HP yang cukup canggih, Samsung S15, itu 10 meter di bawah laut tidak mati. Tetapi secanggih apapun teknologi itu kalau nggak ada signal nggak bisa menghubungi. Jadi ada distributor semen itu di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu itu cukup kaya, cukup kaya orangnya, miliarder. Ikut saya safari Damatok bersama istri, dan menurut cerita beliau sekalinya ngikut safari Damatok kapalnya pecah. Saya berharap dia tidak kapok, nanti bisa ikut lagi itu karena orang kaya dan pasangan muda ya. Kemudian 1,5 jam tidak ada pertolongan, ada kapal barang yang lewat yang akan menuju ke Batam, dan kapal itu berhenti menolong kami. Kapal itu setelah kami naik ke kapal ke Batam itu, kapal itu berhenti tidak mau jalan. Kemudian pakai radio Sabara itu, radio break itu menghubungi pantai terdekat untuk menjemput kami. Setelah kami ditolong baru kapal Batam itu berangkat. Nah itulah sekali jadi artis tapi diambang kematian ya. Cukup viral 1 bulan yang lalu cukup viral ya. Nah ini Romo Krishna. Baik, pada kesempatan hari ini kita sepakat semua adalah masuk bengkel. Kita semua adalah sepakat masuk bengkel, dan saya berlaku sebagai mekanik ya, saya berlaku sebagai mekanik. Karena orang yang ke wihara itu seperti orang yang masuk bengkel. Ada beberapa komponen yang rusak dan berusaha untuk diperbaiki ya. Ada skru mata yang sudah kendor, skru telinga, skru mulut, skru pikiran, dan itu berusaha untuk diperbaiki, dikencengin lagi. Dan efektifnya adalah seminggu sekali ke bengkel. Nah yang jadi masalah, kalau seminggu sekali sudah sekian tahun, yang kendor itu nggak baik-baik. Nah ini ada masalah ya. Yang ininya tetap ya, yang pikirannya tetap nggak ada perubahan. Karena idealnya adalah setelah dari bengkel itu selesai masalah dan bertahan lama. Tetapi ini sudah setiap minggu, berbulan, bertahun nggak sembuh-sembuh. Nah ini mekaniknya yang salah atau komponennya yang sudah rusak ya. Jadi kita bersepakat untuk menjadi lebih baik dengan jalan ya. Kalau upasika menjalankan pagar yang tidak harus diloncati, namanya Ujie Pancasila, itu dijalankan, jangan dilanggar. Panatipata Weramani Sika Padang Sama Diami Pusaksen, tidak boleh membunuh ya. Tapi kecoa disemprot terus ya, nyamuk disemprot terus, ini berarti nggak baik-baik ya, ada yang tidak benar. Mulai dari sekolah minggu sampai sekarang Pancasila hafal di luar kepala ya. Mungkin karena di luar kepala itu, di kepalanya udah nggak ada, karena di luar semua kan. Makanya bunuh ya bunuh, adina dana weramani, huangji, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Tetapi ngambil HP-nya istri terus ya. Hari ini istri arisan ya, waktu tidur HP-nya diambil, waduh, passwordnya pakai mata lagi, istrinya diginiin, tek, nah terbuka, dibawa ke WC. Hari ini arisan, siapa yang ngubungin, scroll, aman. Itu walaupun HP-nya istri nggak boleh loh ya, nggak boleh itu puang, mengambil barang yang tidak diberikan, dan itu membuat kehidupan tidak tentram
adanya dalam bahasa Pali itu agati. Agati itu hidup penuh curiga terhadap pasangan. Nah demikian juga istri juga begitu. Nggak boleh ngambil suka-suka HP-nya suami. Nggak boleh. Dan istri ini biasanya menjalankan kehidupan itu karena dia feminim itu penuh perasaan. Penuh perasaan, istri itu ahli sejarah. Kesalahan suami 10 tahun yang lalu ingat ya, 10 tahun yang lalu, dan marahnya itu berseri kayak tersanjung ya, 6 tahun nggak selesai. Nah suami itu maskulin, mudah melupakan. Itu suami mudah melupakan, masalah 3 hari yang lalu selesai. Jadi ibu-ibu, bapak atau saudara yang punya pasangan, karena suami mudah melupakan, jangan heran kalau pas keluar dia lupa di rumah punya istri. Karena suami mudah melupakan. Dan jangan bangga kalau foto Anda itu ada di dompet suami, jangan bangga. Sering-sering lihat takutnya lupa. Punya pacar, punya istri takut lupa. Karena suami maskulin mudah melupakan, istri ahli sejarah. Nah itulah ya bedanya. Baik, ini satu pembukaan yang cukup asik karena saya memancing konsentrasi Anda. Kita masuk ke materi investasi Buddhis. Wih, masih ganteng ya. Berapa tahun yang lalu itu Andri Wongso juga masih motivator, sekarang sudah senam dia. Oke, next. Berlandaskan Nidhi Kanda Sutta. Nah, Nidhi Kanda Sutta ini biasanya para biku itu pemimpin puja bakti disuruh membaca arti bahasa Indonesia Nidhi Kanda Sutta itu sebelum penyerahan dana katina. Ini ada parita namanya Nidhi Kanda Sutta. Ini tentang investasi, bagaimana yang benar. Nidhi Kanda Sutta ini dibaca menjelang penyerahan dana katina, dan biasanya puba, itu pemimpin puja bakti itu membacakan bahasa Indonesianya. Oke, next. Next. Oke. Di dalam atau di zaman Sang Buddha dulu, orang biasanya menyimpan harta di dalam sumur. Dengan catatan kalau nanti keluarga atau sanak saudara ada yang bermasalah dengan hukum kerajaan, mungkin ditangkap, akan diadili, akan dihukum gitu. Dengan asumsi nanti uang yang disimpan ini bisa untuk menebus keluarga yang ditangkap itu. Jadi tebus menebus, suap menyuap itu bukan zaman sekarang saja. Di zaman Sang Buddha itu udah ada. Ya, bisa disuap pejabatnya, keluarganya bisa dibebaskan. Nah beberapa umat bertanya, Sang Bagawa, menyimpan harta seperti ini apakah aman? Itu ada semen baru di dalam sumur itu, di sampingnya biasanya hartanya itu ditaruh di sana agar terbebas dari pencuri. Guru Buddha menjawab, simpanan yang seperti ini bukan simpanan yang aman. Karena nanti kalau terjadi banjir, musim hujan, airnya meluap sampai ke atas, barang-barang yang disimpan itu bisa rusak. Jadi menyimpan harta di dalam sumur bukan simpanan yang aman. Sumur pompa itu kan baru-baru, mungkin kalau yang usianya 50-60 tahun masih banyak di daerah dulu sumur ini, sumur galian. Nah, makanya nanti kalau ada rumah pusaka, rumahnya kungkung, rumahnya popo, rumahnya kakek, nenek, rumahnya buyut masih ada dulu, entah di Sumatera, entah di Jambi, coba tengok sumurnya.
samping-sampingnya dikeruk, ada nggak nyimpan harta di sana ya? Ya coba didatangi ya. Oke, next. Ini waktunya cepat loh. Orang menyimpan harta di dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu juga Guru Buddha mengatakan itu bukan simpanan yang aman. Karena ternyata di Poso berapa tahun yang lalu ada likuifaksi. Ada tanah bergerak. Satu hamparan perumahan berapa puluh hektar itu jalan pohon kelapa, ada yang jalan begini. Kira-kira sampai 811 kilometer dia nggak tumbang itu, ikut jalan itu. Dan ada kesaksian orang yang di tepi dipoto ya. Ya. Karena saya pas dipoto itu pas buka mulut. Motonya dari samping. Udah tahu romonya nggak punya hidung. Dipoto dari samping pas mangap. Bayangkan jeleknya kayak apa itu. Itu tak ultimatum itu yang moto saya itu. Harus dihapus. Kalau nggak dihapus sampai beredar, wah jelek sekali. Nah kalau mau foto siap-siap, jangan dari samping. Nah itu ada kesaksian orang di Poso itu yang pegang satu pohon, kemudian agak di tepi, itu tanah bergerak itu katanya kakinya di dalam itu kayak di blender itu. Tanah di dalam itu bergerak kayak di blender yang tanah bergerak. Nah menyimpan harta kekayaan di dalam tanah itu Guru Buddha mengatakan akan lupa tanda-tandanya. Dulu saya simpan di bawah pohon pete. Pohon petenya sudah dipotong nggak ada. Waktu ditengok lupa tanda-tandanya. Uang bisa hilang. Kemudian di dalam tanah kalau tanahnya longsor juga bisa hilang. Kembali ke rumah kakek buyut. Dulu kakek buyut itu kalau nyimpan sertifikat, nyimpan emas batangan itu biasanya di bawah tegel. Nggak ada keramik, ya, nggak ada keramik, nggak ada porselen, nggak ada. Adanya tegel. Nah, nanti ke rumah pusaka itu setiap tegel ketuk satu-satu. Kalau suaranya tak, 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 oh nggak ada di situ simpannya. Tak, tak, nggak ada. Nanti ketemu satu tegel atau dua tegel jadi satu itu ada suara tung, tung, tung. Nah di situ. Sertifikat di situ, emas batangan di situ. Dan bahayanya menyimpan seperti ini, baik dalam sumur maupun di bawah tanah ini, timbul satu kemelekatan bahwa waktu Kiam Loong datang mencabut nyawa, pikirannya masih di harta itu. Belum sempat diwariskan kepada anak cucu. Masih sayang, nggak taunya meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, pikirannya melekat kepada harta yang disimpan, dia ciuse, dia terlahir menjadi yaokwe, menjadi setan menjaga harta yang dia simpan. Kalau diambil orang lain penemu harta karun, biasanya orang itu akan sakit atau anaknya dia akan stip kayak orang dicekik gitu, karena setannya bilang, saya simpan sini beratus tahun. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Anak saya bukan, cucu saya bukan. Kok datang-datang kamu ngambil. Kamu bawa pulang, hati-hati anak kamu saya cekik. Bener, anaknya dicekik setip. Didatangkan orang pinter. Bukan sarjana ya, bukan S1, bukan S2. Orang pinter. Jadi kalau mau jadi orang pinter di kampung itu gampang, jadi dukun, nanti dipanggilnya orang pinter. Dipanggil orang pinter, kamu seharian ini ngapain kok anakmu sampai setip? Nggak apa-apa, kerja seperti biasa. Yang jujur ada peristiwa apa? Nggak ada, dia takut. Harta yang disimpan itu yang dibawa, harta karun bawa pulang itu dia takut diambil. Didesak, akhirnya ngaku, oh hari ini saya nemu harta karun. Satu kotak gitu, ini terjadi di Mojokerto. Mojokerto itu di Wihara Majapahit, di Wiharanya Bante Wiryanadi. Seputaran sana itu orangnya adalah perajin genteng, perajin gerabah, perajin batu bata. Nah kerjaannya adalah menggali tanah liat.
Nah, menggali tanah liat itu, di situ kan memang situs Majapahit. Menemukan satu kotak perhiasan kayak kotak jongkok itu yang dia masuk begini, ke besinya putar begini. Jadi dia itu kalau nggak dioksi, nggak bisa. Jadi harus dipakai potong itu karena kunci yang aslinya nggak ada, udah nggak ada. Dipotong, dalamnya emas. Ada tusuk konde, ada emas ini kayak apa? Kalung yang kecil, besar, gelang kaki, pokoknya emas-emasan, bertah-tahkan intan berlian. Nah itu dibawa pulang. Nah kemudian dikasih tahulah menemukan harta karun seperti ini. Kamu waktu ngambil minta izin apa enggak? Mbah, minta izin sama siapa? Di situ enggak ada orang. Ini ada yang jaga, enggak ada. Maksudnya yang jaga ini yang punya dulu, dia jadi setan menjaga barang ini. Kok enakan kamu ambil, kamu enggak minta izin. Oh, jadi harus minta izin ya, Mbak? Iya. Jadi bagaimana ceritanya saya harus minta izin? Ini harta karun ini kamu bawa ke tempat sana, jangan lupa bawa 3 batang hiyo wangi, kamu berdoa, kamu minta, kamu ambil ini harta ini. Dengan penuh konsentrasi, nyalakan 3 batang hiyo wangi, ditancap di situ. Yaukok itu paling happy, paling senang kalau bau hiyo wangi, maka rela hartanya dibawa sampai rumah, anaknya setipnya sembuh. Jadi bilang sama kakek nenek mulai dari sekarang kalau nyimpan harta suruh kasih tahu ya, di mana, sebelum nanti kakek nenek berpulang tidak memberikan taunya kepada kita. Kan sayang sekali miliaran cuman ditukar hiyo 3 batang. Sayang kan? Yang ngambil orang lain lagi. Harta karunnya cuma ditukar dengan hiyo 3 batang. Ikhlas lagi. Nah ini bahayanya kalau nyimpan harta kekayaan, timbul kemelekatan. Nah ini kemelekatan ini bahaya. Dan Anda tidak bisa kemana-mana, apalagi ke alam surga kalau masih ada kemelekatan. Rumah saya besar, ya, saya apartemen saya bagus, saya tidak bisa meninggalkan ini. Ya meninggal Anda tidak jauh-jauh dari apartemen, tidak jauh-jauh dari rumah Anda. Padahal sekaya apapun kalau masih ada kemelekatan, suatu saat Anda tidak layak duduk di rumah itu yang megah itu walaupun hanya 5 menit. Itu Tony yang kaya raya itu meninggal loh. Di mana? Di Siloam, di Siloam atau di Mount Elizabeth, Singapura. Jenazahnya dibawa kemana? Oh, ke heaven, ke Dharma East, ke Jabaragung. Nggak pernah itu misalnya Kotoni mau dibawa pulang, nggak, jarang. Ya. Kotoni pesen, saya pengen duduk di ruang tamu walaupun 5 menit. Kalau sudah meninggal nggak layak. Jangankan di ruang tamu, nggak boleh di garasi deh, nggak boleh, nggak bisa. Saya pengen duduk di tepi kolam, santai-santai. Only you. Gak bisa. Pembantunya bisa lari semua, takut. Ya. Dan kalau itu almarhum atau mendiang dibawa pulang, hong shui-nya itu pintu-pintu harus dijebol, jendela-jendela harus dijebol. Kalau enggak nanti ketiban sui itu keluarga. Nanti kalau mendiang sudah dikremasi baru dipasang lagi, repot. Makanya sekaya apapun kalau ada kemelekatan pasti tidak layak untuk tinggal di rumah itu. Ya paling jadi yakwek tetap di situ-situ saja. Oke, next. Nah, nih itu US di bawah kasur tuh, gambar sebelah kiri itu banyak tuh. Mau ngambil silahkan. Itu emas-emas dalam brankas tuh, ya, dalam lemari.
Ini nyimpan guru Buddha juga mengatakan tidak aman. Karena apa? Kalau cap jitian malam, itian malam, ada orang pakai topeng, bawa senjata tajam, bawa pistol, datang ke rumah kita, ayo mau nyawa atau mau harta. Pasti dia bilang nyawa, nyawa. Uangnya di mana? Oh di sana, di berangkas sana. Oh di sana, di bawah sana ada. Belum diminta sudah dikasih tahu, ya. Karena takut dibunuh. Makanya nyimpan harta di bawah kasur, di brankas, itu juga bukan, karena sekuat apapun brankasnya kalau di sini sudah ditodong sama senpi, pasti dia akan ketakutan, dikasih tahu kodenya, pasti dibuka. Di rumah tidak aman, di sumur tidak aman, dalam tanah tidak aman. Next. Di bank. Ya, di bank aman enggak? Nah, kalau misalnya tadi kalau tanah itu namanya likuifaksi tanah longsor, di bank akan ada likuidasi, penurunan mata uang. Ini pernah terjadi bangkrutnya Bank Harapan Santosa yang dulu ada di gedung Gajah Mada itu, ada tulis gede itu BHS, Bank Harapan Santosa. Dulu ada likuidasi, itu uang cetiau itu tinggal cepak ceng. Di zaman itu tahun 80-an. Jadi nyimpan di bank juga enggak aman. Dan seolah-olah 2567 tahun yang lalu guru Buddha sudah mengetahui, sudah meramal bahwa di Indonesia nyimpang uang di bank itu enggak aman. Itu sudah diramalkan 2567 tahun yang lalu. Kenapa? Anda nyimpan uang di bank tidak ada pergerakan 3 bulan dibekukan. Itu Sang Buddha udah tahu tuh. Ya. Sekarang dibekukan 3 bulan, nyimpan uang tidak ada pergerakan cash flow, dibekukan. Itu yang tabungannya banyak, yang MM ya. Kalau CM sini aman, nggak akan diselidiki karena PPATK akan menyelidiki dari mana uang MMM ini masuk. Kok selama 3 bulan nggak ada pergerakan, itu akan diselidiki, ya. Kalau yang tabungannya kecil-kecil aman, ya. Jadi kalau misalnya suami Anda kerja di luar kota 3 bulan nggak balik, hati-hati, disita nanti kamu, ya. Istrinya disita sama negara. Suami juga begitu, kalau istrinya kerja luar kota nanti disita 3 bulan tidak ada pergerakan, ya. Oke, next. Cara menyimpan harta kekayaan yang demikian akan sangat berbahaya. Next. Oke, coba di tap 2 kali di gambarnya. Pria ini terkejut setelah melihatnya. Dia kira itu emas, namun ternyata awalnya ketika pria ini menemukan sebuah benda yang terkubur di bawah tanah, dia mencoba memeriksa benda tersebut. Saat pria ini melihat isi di dalamnya, dia pun merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaannya itu hanya sesaat ketika dia melihat seekor ular muncul dari bawah benda tersebut. Tapi jika itu kamu, apakah kamu berani mengambil benda itu? Oke. Yang panjang tadi, yang mau ditarik-tarik tadi itu adalah keris. Keris yang terbuat dari emas. Kemudian ini adalah yang ini emas dari bahan baku, dia belum dibentuk. Ini emas batangan pun bukan, cuman emas yang sudah panas kemudian ditaruh di air jadinya kayak gitu, ya. Itu emas banyak di guci itu banyak. Kemudian dia terkejut, yang menemukan harta karun ini terkejut, ada ular dari dalam situ. Nah, ini cerita yang tadi, menyimpan harta kekayaan di guci, taruh dalam tanah bertahun-tahun dijaga karena yang nyimpan ini sudah meninggal, justru jadi ular menjaga hartanya itu. Siapapun yang ngambil, hati-hati, saya patok kamu. Anak cucuku pun belum saya kasih tahu kalau ada harta di sini, kok enak-enakan kamu mau ngambil, saya patok kamu mati. Nah, timbul kebencian, dosa, kebencian, loba, dosa, moha. Timbul kebencian. Ini adalah ada cerita yang mungkin ada yang pernah dengar. Ada kakek mempunyai cucu dalam, umurnya 8 tahun,
lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya kakek ini meninggal dunia. Karena cintanya sama cucu dalam satu-satunya ini, kakek ini terlahir jadi ular juga, cuman di sekitar rumah. Di sekitar rumah. Setiap pagi dia gini, oh cucu saya berangkat sekolah lagi. Nanti jam siang nengok gini, oh cucu saya pulang sekolah. Ini lagi. Hari-hari begitu terus. Bulan demi tahun, akhirnya kakek ini nggak tahan. Kakek yang sudah meninggal jadi ular ini pengen tidur sama cucunya. Mati nggak? Ya. Dia sudah tidak sadar kalau sudah terlahir jadi ular, tapi pengen tidur sama cucunya. Fisiknya udah beda, tapi pikirannya, kesadarannya itu cucu. Ini kakek. Saya cinta, aku pengen tidur. Nah, karena cungkok dulu kayak gini, papan, yang bawah ini pasti sudah keropos. Nah, ularnya masuk yang bawah situ. Nah, dia nengok cucunya begini, alah nggak tidur sama cucu nggak apa-apa, yang penting saya deket. Akhirnya dia masuk ke kolong ranjang cucu. Nah, kira-kira cucu pada waktu mau tidur itu slipernya, selopnya itu ketendang masuk ke kolong. Nah, kira-kira tiap pagi atau tiap pagi anaknya bangun, nengok sandalnya ke dalam mau ngambil, teriak dia, "Papa, ada ular di kolong adik." Anak satu-satunya teriak ada ular, ketakutan. Bapaknya membawa kayu, cari ular itu. Di mana? Di kolong. Begitu ketemu ularnya yang satu lengan hitam gitu, yang ditutuk, dipukul pertama adalah kepalanya. Berkali-kali kepala itu dipukul sampai matanya itu lepas, ini penyet, matilah ular itu. Nah, ini bahaya kemelekatan. Artinya apa? Ada anak bunuh bapak karena cucu takut kungkung. Ini bahaya. Yang bawa kayu tadi anaknya kakek yang sudah jadi ular itu, anak. Ya, cucunya takut. Ada anak bunuh bapak karena cucu takut kakek. Nah, ini bahaya kemelekatan. Jadi melekat itu, makanya kalau meditasi ada gate para sanggate bodhiswaha. Nanti kalau sudah meninggal itu menyeberang. Lepas, jangan ada lagi ikatan terhadap apa yang ditinggalkan. Om jeti polo sen jeti bodhiswaha. Menyeberang. Kalau you sudah tiba masanya dipanggil Kyam Loong, ikhlas saja. Jangan ada kemelekatan, biar Anda tidak tertahan oleh kemelekatan Anda di dunia ini. Itu ya, ini next. Bagaimana seharusnya? Oke. Next. Nah, ini ada filosofi menjaga dan dijaga. Filosofi menjaga dan dijaga. Sekarang saya tanya nih, tasnya, walletnya dijaga enggak semua? Tasnya, walletnya dijaga? Dijaga. Kalau cewek pinjam boleh nggak? Nah. Kalau cewek itu saya selalu nengok itu di depan itu plaza yang dekat Ukrida itu, mall itu, sama depan Citraland, sama depan Sakti Untar sana. Kalau cewek itu pasti begini, taruh di depan. Jalan cepat. Pasti jalan cepat. Nggak ada yang gini-gini, nggak ada. Pasti jalan cepat. Ini nggak lupa nih. Nih, ya. Cowoknya nggak pernah diginiin loh. Ini tasnya ini. Karena apa? Jangan di Jakarta taruhnya kayak gini. Tarik. Ini mau kebentur aspal mau apapun itu jamret nggak peduli. Ya, kan banyak orang yang dijamret sampai ini berdarah-darah akhirnya meninggal. Hanya gara-gara ini. Belum tentu isinya sesuai dengan nyawa itu. Mungkin isinya goban atau aqua, ya, tisu basah, ya kan, ya itu nggak sesuai. Nah, yang cowok gampang, yang cowok ini kalau
mau nengok dompetnya masih ada atau enggak, agak malu dia. Dia jarang nengok gini, jarang. Nanti selesai kebaktian tengok aja lah tangan kanannya. Selesai kebaktian tangan kanannya tengok, pasti gini. Masih ada, cuman gini doang, masih ada ya. Nanti selesai duduk di hok-hok sana, di depan itu pasti gini juga. Oh masih ada ya. Itu artinya Anda, tas Anda, dompet Anda selalu Anda jaga. Ini menjaga. Anda menjaga dompet Anda jangan sampai hilang. Terjadilah peristiwa sebentar lagi. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Paling ujung warna merah, cepek sayang. Nomor 2 warna biru, goban sayang. Nomor 3 warna hijau, noban masih sayang juga. Paling ujung abu-abu, tulisannya 2000. Pasti itu yang diambil, pasti itu. Itu mana itu kain kolektornya mana? Oh di belakang ya. Nah, kain kolektornya di belakang. Biasanya kalau 2000, aku mau ngomong yang perempuan ini, tapi perempuan begitu biasanya. 2000 ngambilnya itu tahu nggak kalau 2000? Kalau 2000 ngambilnya gini. Remes, diremes, remes ya. Nanti kolektor datang pasti masuk sama tangan-tangannya, tengoklah, pasti masuk sama tuh biasanya seperti itu. Punyalah sedikit kasihan sama bendahara. Masa bendahara mau ngitung duit pakai setrika? Karena uangnya kusut 2000. Beda kalau dananya itu cepak ceng, itu beda ya. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Semoga karma cepak ceng. Anda cepak ceng gitu nggak apa-apa, yang penting masuk. Saya nggak peduli mau gini mau ini, nggak peduli. Itu untuk wihara ekayana, bukan untuk saya. Yang penting Anda masukkan. Nah biasanya yang kepo itu kamar sebelah, kawan sebelah itu kepo. Ada kawan masukin cepak ceng, dia dananya cuman goceng. Dia begini, jangan banyak-banyak, goceng cukup. Ini nggak apa-apa lah, ini kan dana seminggu sekali ya. Sana aja 2,5% dari keuntungan loh. Kita cuman cepak ceng ini kecil ya, kecil. Nah 3 minggu kemudian kebaktian duduknya sama. Kebetulan ini cowok duduknya sama. Keki kawan sebelahnya yang 2 minggu lalu itu cepak ceng, sekarang 300.000. Woi kawannya lebih keki, yang 2 minggu lalu marah-marah lebih keki dia. Di minggu lalu cepak ceng sudah banyak, sekarang kamu 300 katanya. Kamu mau itu ngeledekin saya ya katanya. Nah kawannya bilang, sapek ceng ini nggak apa-apa buat saya. Toh ini bukan uang saya. Uang siapa? Uang kamu yang jatuh katanya. Rupanya waktu ngambil 2000 tadi, uangnya itu begini, ngelipat. Jadi yang sapek ceng kepancing jatuh, diambil lah sama kawannya, dimasukkan. Lalu amsyong loh dia, langsung pingsan loh. Ya. Sudah dibantu masukin kolektor masih pingsan coba. Betul-betul maha pelit ya.
Dibantu seharusnya sia-sia, terima kasih kamu sudah bantu saya masukin uang saya. Kan tinggal ngomong gitu aja. Kan nggak mungkin diambil lagi. Ya, ya udah, ikhlas saja. Nah, biasanya nanti ada itu dana paramita. Nah, ada dana paramita nanti jangan marilah kita berdana, ada kolektor lewat cuman gini aja. Jangan. Orang kalau tidak mengerti filosofi tentang berdana, mau 3 minggu, 4 minggu, kolektor lewat, dia pasti akan begini. Kan nggak ada paksaan. Tapi kalau orang mengerti filosofi tentang dana, Anda tidak akan pernah melewatkan kolektor itu. Karena apa? Kembali, yang tadi tasnya dijaga, dompetnya dijaga, ada 1 juta dalam dompet. Anda ambil 2.000 masuk kolektor, masih 998.000 tetap dijaga, masih banyak 98.000 tetap dijaga. Tetapi kalau kita memahami tentang dana yang noceng masuk kolektor tadi, sudah berubah jadi kungte, sudah berubah jadi karma baik, itu menjaga Anda. Filosofi menjaga dan dijaga. Yang 2.000 masuk kolektor tadi ganti menjaga Anda. Bahkan Anda meninggal melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya pun yang 2.000 itu yang ikut. Nah, tidak bisa beli rumah 2.000 itu, tidak bisa beli mobil 2.000 itu. Kalau mengerti filosofi tentang berdana, kolektor tidak dilewatkan dan dananya akan banyak. Yang hari ini sudah menyiapkan 5.000 ganti. Jangan dimasukkan, ganti. Karena apa? Itu akan kembali kepada Anda. Marilah kita berdana. Amitowo. Semoga keluarga saya terbebas dari penderitaan berkat dana saya ini. Entah goban, entah cepak ceng, masuk kolektor, ambil aditana, masuk. Ya, nanti akan kembali. Saya nitip. Jadi filosofi dana itu hanya nitip loh. Ada kotak dana nitip, ada kolektor nitip, ada pembangunan genta, sekolah genta apa? Genta bangsa. Saya tidak bisa dana banyak, saya tidak mampu untuk berdana 1 tiang yang harganya 150 juta. Saya ketemu panitia, panitia saya ini genta bangsa bangun ya, iya. Saya hanya mampu menyumbang 5 sak semen saja. Kali 7.000 sampai ngwaceng 5 sak semen. Kalau Anda merasa bahwa Anda sekarang kurang pandai, Anda merasa IQ Anda kurang tinggi, pengen IQ Anda melebihi Prabowo, danalah 5 sak semen itu. Karena di situ akan menjalankan edukasi, menjalankan pendidikan, mencetak orang-orang pinter, maka berkat dana Anda 5 semen sak itu Anda ciusek terakhir lagi akan memiliki IQ yang luar biasa, hebat. Nah itu Buddhis itu logika banget. Buddhis itu logika banget ya. Nah kemudian Anda masih jaga tuh 998.000 masih dijaga ya. Berdiri ditengokin lagi. Sementara yang 2.000 sudah menjadi karma, sudah beralih menjadi penjaga Anda. Yang 998.000 nanti Anda ke Mangga Besar, nanti Anda ke sini malam-malam dugem ya. Sudah tua masih cari sound system tuk tak tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Minum bir ya, iam bir. Besok pagi seopien habis loh, 900.000 habis. Nah sekarang pertanyaannya sebagai umat Buddha yang baik, Anda pengen dijaga oleh karma baik Anda atau tetap menjaga dompet Anda? Kita sama-sama jawab. Pengen menjaga atau dijaga? Dijaga. Belum makan. Pengen menjaga atau dijaga? Sepakat? Anda yang jawab bukan saya. Minggu depan marilah kita berdana. Ambil 998.000, masukkan kolektor. Yang 2.000 biar di dompet aja.
Loh kan Anda yang jawab pengen dijaga karma baik, bukan saya. Saya bertanya, Anda pengen dijaga karma baik yang banyak. Yang 998.000 masukkan, yang 2.000 biar di dompet. Itu logikanya seperti itu, sesuai dengan jawaban Anda. Nah, timbul pertanyaan dari Romo, ikhlas atau enggak? Enggak. Enggak. Loh jangankan Anda loh, saya pun enggak ikhlas loh. Ini Romo yang ngomong enggak ikhlas loh. Segitu banyak 998 Saya mengajarkan tidak ikhlas itu bukan berarti saya sendiri tidak ikhlas. Nek Anda bisa goceng, kenapa harus noceng? Nek Anda bisa noban, kenapa harus ceban? Nek Anda bisa cepak ceng, kenapa harus goban? Dana itu lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Ya. Dana itu lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Itulah kita harus membuat penjaga diri. Oh pembuat rumah, kamu telah terlihat. Yang membuat pulau, yang membuat rumah, yang menyediakan surga, yang menyediakan Sukawati, itu bukan Buddha Amitabha, tetapi Anda sendiri yang membuat tempat di sana dan Anda akan datang ke sana. Ini pasti ya, tidak bisa dimanipulasi. Oke, next. Oke, next. Tadi sudah filosofi menjaga dan dijaga, jangan kita sombong, jangan kita ternyata kita memberi itu hanya nitip saja. Barang siapa banyak yang nitip, nanti akan banyak yang dia ambil. Nek tidak nitip mau ngambil nek sopo. Nek Anda tidak nitip akan ngambil punya siapa? Anda pengen kaya, ya harus banyak nitip. Dan umat Buddha harus kaya. Tidak boleh umat Buddha miskin, nggak boleh. Ya. Biarkan itu orang-orang ngomong, untuk apa kaya? Orang kaya belum tentu bahagia. Sering ngomong gitu kan? Ada gitu kan? Itu cuman orang-orang miskin cari hiburan. Itu orang miskin cari hiburan. Untuk apa kaya? Orang kaya belum tentu bahagia. Itu orang miskin cari hiburan. Nek yang kaya tidak bahagia, apalagi lu yang miskin. Kungkung aja bilang ni yu chen kong, ni mio chen mo kong. Lu punya uang baru ada suara. Tidak ada uang tak ada suara. Ya. Itu pasti. Satu contoh nih, miliarder ikut kebaktian di sini. Miliarder ikut kebaktian di sini nggak bisa tahan. Di samping tiang sana dia kentut. Bup. Karena miliarder kita ngomongnya apa coba? Nggak pernah mencaci dia. Omitofoko, sehat ya, masih bisa kentut ya. Nek orang kaya kentut, omitofoko masih bisa kentut ya. Coba orang miskin sana kentut, pup, nggak punya sopan loh. Ini kebaktian loh. Itu bedanya kaya sama miskin. Makanya umat Buddha harus kaya. Coba kalau kaya, orang yang bukan siapa-siapa pun akan mengaku. Kalau orang kaya itu cici, ini koko, ini cici gua, ini koko gua. Orang kaya pasti gitu, cici koko, cici koko. Nggak punya duit ciloko. Ya. Orangnya di yuchen cici koko, ini miochen ciloko loh. Ya. Jadi umat Buddha itu harus kaya, dan karena harus kaya, kekayaan itu harus kita pupuk, harus kita bikin dari sekarang. Kalau suatu saat di buku Parita Manggala Sutta bait ketiga itu ada apa namanya, pati rupa desa wasocak pubecak
kata punyata, pu becak kata, memiliki simpanan karma baik di masa lalu, itulah berkah utama. Bukan sekarang terima, bukan sekarang terima, bukan sekarang tasyaunya tembus, bukan karena sekarang judinya jaya, bukan. Tetapi memiliki kekayaan atau simpanan karma baik di masa lalu, itulah berkah utama. Nek tidak punya simpanan karma baik di masa lalu, sekedar lahir jadi manusia, ya lahir manusia begitu saja, gak bisa kaya. Orang belum kaya, belum kerja, usianya baru 8 tahun, 7 tahun, hartanya sudah miliaran. Karena dia mempunyai simpanan karma baik di masa lalu. Belum kerja, tapi hartanya sudah lebih miliaran. Siapa Romo? Namanya Rafathar. Dia belum kerja, ya, tapi hartanya sudah miliaran. Itu mamanya Nagita Slavina itu punya private cottage di Bali. Saya dengar melalui TV dan lain sebagainya, itu sudah dibalik namakan atas nama cucunya itu, Rafathar. Bukan ke Nagita loh. Mungkin maminya bilang, oh Nagita hartanya udah banyak. Tapi itu cottage sudah dibalik nama ke Rafathar. Dia belum kerja. Ngiri nggak kalau gitu? Anda yang jungkir balik tengah mati mau nyimpan 1 M susah. Tapi dia belum kerja, hartanya sudah banyak atas nama dia lagi. Dulu saya kecil, dulu waktu dia kecil saya dengar kerjanya cuman ngomong doang. Jangan lupa taklep, tekan tombol merah, jangan lupa taklep. Artinya jangan lupa subscribe, tekan tombol merah, cuman itu kerjanya. Ya, hartanya miliaran. Karena apa? Dia memiliki simpanan karma baik di masa lalu. Jadi Anda itu cuman menitip saja, aku nitip, ya ada pembangunan aku nitip, ada kolektor lewat aku nitip, itu filosofinya nitip-nitip. Yang enggak nitip ya jangan ngambil. Ada wihara itu daerah yang dari Batam. Siapa yang dari Batam? Coba angkat tangan. Ada enggak? Dari Batam? Enggak ada. Kayak Naserpo nggak laku sama orang Batam. Nah, di Batam itu waktu saya safari Damatok itu ada satu wihara di kepulauan kecil namanya Moro, Kepulauan Moro. Nah, waktu saya safari Damatok di sana ada juga marilah kita berdana. Itu wiharanya kejam. Karena apa? Dia adakan kolektor dana paramita itu bukan pakai kantong kolektor, dia pakai gong gede, pakai gong. Yang narik kolektor ini wanita Buddhis. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma, semoga karma baik kita. Pakai gong. Kalau pakai kolektor aman, mau noceng, mau goban, mau goceng aman karena kolektor. Ini gong. Nah, saya di belakang. Ini kan dari depan. Saya di belakang, saya konsentrasi. Sudah saya siapin goban. Pandita mah goban. Begitu nariknya pakai gong, yang goban saya kantongi sambil dompet cepak ceng. Pandita kasih contoh mah, cepak ceng mah, biar dilihat, ya kan? Begitu saya konsentrasi, semoga dana saya ini leluhur saya yang sudah meninggal terakhir di alam bahagia dan saya sama keluarga mendapatkan kebahagiaan. Konsentrasi. Begitu saya masukkan uang cepak ceng, ternyata wiharanya kejem, umatnya lebih pinter. Marilah kita berdana. Yang masuk angpau. Angpau. Ada merah, angpau. Ada putih, pekpau. Masuk angpau. Saya nyesel. Sampai depan saya angpau. Tahu gitu saya pakai angpau juga mah. Sama bendaharanya buka,
noceng, goceng, sama. Ya. Jadi mau dipinterin kayak apa wihara, umatnya ternyata lebih pinter. Iya, lebih pinter. Udah tak siapin cepaceng, pandeta kasih contoh. Nggak taunya umatnya pinter, masuknya angpau pekpau, angpau pekpau, angpau pekpau. Sudah tahu dia. Nah sekali-sekali sini juga gitu. Mari, tapi jangan setiap minggu. Kalau setiap minggu dia tahu, pasti siapin angpau. Sesekali pakai gong. Pasti yang tadi noceng itu pasti dikembaliin, cepet-cepet. Kayaknya pakai gong lo sekarang ya. Ya dana kan kita ini, gini. Setelah dana kan hidup kita pengen tenang, tentram, damai. Betul? Tenang, tentram, damai. Karena dana ini sudah didamaikan merdeka oleh Soekarno Hatta. Kalau Anda ingin damai, berdanalah Soekarno Hatta. Nih Anda pengen perang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau Anda pengen perang terus ya siapin. Nih, Patimura pakai pedang. Ini, kalau Anda pengen hidup tidak ada tenang, tidak ada tentram, pengen perang terus dana Patimura loh. Anda pengen tentram Soekarno Hatta. Iya. Itu. Ya, oke, next. Menghilangkan keserakahan. Jadi kalau kita sudah bisa berdana itu adalah menghilangkan keserakahan. Tetapi banyak umat Buddha mengajarkan anak-anaknya dan bahkan kita sendiri nih kita ngaku lah, ya ngaku. Apakah Anda masih serakah? Masih. Marilah kita berdana hari ini masuk ceban, mudah-mudahan minggu depan berubah jadi captiau. Nah itu. Anda berdana cuma ceban. Minggu depan berharap berubah jadi captiau. Anda berdana 10.000 ikhlas tapi keserakahan Anda mengharap 10 juta. Ya masa Kuan Im suruh rugi? Masa Buddha suruh rugi? Anda cuma dana 10.000 mau minta captiau. Ya, itu keserakahan. Ya. Andai kata itu saya berdana 10.000 ikhlas, Anda sekolah sudah kelas 6. Tetapi ada pikiran semoga minggu depan berubah jadi captiau, Anda turun lagi ke playgroup, turun lagi kelas 1 SD. Masalah ganda menggandakan itu bukan urusan Anda. Kalau Anda sudah masuk, itu menaruh biji, dipupuk dengan keikhlasan. Itu pupuknya, ikhlas. Kan para Bante bilang, Puba cetana, muncana cetana, apara para cetana. Mulai hari ini, mulai detik ini sebelum kolektor lewat, Anda ikhlas untuk berdana, ikhlas. Nanti saat memasukkan uang ikhlas, Anda pulang ikhlas, itu pupuk dari benih yang ditaruh. Nih Anda nggak ikhlas, Anda nanam di kemarau, begitu benih Anda taruh, Anda tidak ikhlas, boro-boro tumbuh. Anda taruh, Anda tinggal, burung gagak datang loh, ambil loh, nggak jadi panen. Kalau Anda tidak ikhlas. Jadi yang menggandakan itu ada hukum namanya karma niyama, pupuknya adalah keikhlasan. Anda tahu orang ikhlas? Orang ikhlas kayak apa? Sudah berdana harus ikhlas. Oh, tidak dipikirkan lagi. Oh, dengan tidak dipikirkan lagi itu Anda tidak ikhlas. Masih ada pikiran tidak dipikirkan lagi karena merasa sudah menaruh. Orang ikhlas itu tidak ada padanan yang lebih tepat seperti orang pagi-pagi keluar dari WC. Nek orang keluar dari WC masih tidak ikhlas itu kebangetan. Iya loh. Oh, orang-orang kita ya sudah ada 50, 40 ini. Pagi-pagi bisa buang itu sudah luar biasa.
Ya. Dan itu ikhlas. Semalam saya makan ati bebek packing 1 kilo sama kawan-kawan. Sekarang pagi-pagi jadi apa? Saya tengok, saya timbang. Oh enggak ada. Saya makan lobster, begitu pagi-pagi dibuang warnanya kayak apa? Merah atau enggak? Enggak ada. Mesti ikhlas. Yaitu terbebas dari keserakahan. Nek kita kurang 10 menit, nah tuh masih banyak tapi sudah gini. 10 menit lagi ya, sabar. Ada yang mau tanya? Ya boleh. Nah ini disambung tanya jawab aja ya. Saya bilang sebentar ya, saya bilang nek tanya yang sulit. Jangan yang mudah ya. Jangan yang mudah. Karena apa? Buat pendeta dari Lampung tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jangan tepuk tangan ya. Nek pertanyaanmu sulit, jawaban saya tidak tahu. Ya itu. Yang penting saya sudah jawab. Puas atau tidak terserah. Oke, silahkan. Ya, nama budaya. Ya. Yang sulit itu kayak apa ya Romo ya? Hah? Yang sulit itu kayak apa pertanyaannya? Ini Anda pakai masker loh. Ya. Sekarang tanyaannya apa? Silakan. Iya, nama budaya Romo. Terima kasih atas nama senanya hari ini. Enggak jelas ya. Buka aja, cantik gitu loh. Oh, terima Iya. kasih Romo. Nama budaya Romo. Terima kasih atas nama senanya, nama desananya hari ini. Ini sangat berarti buat kita semua ya hari ini. Saya ingin bertanya, Romo. Nanti Romo bahas investasi Buddhis dalam hal berdana, yaitu dalam bentuk materi, ya kan? Aturannya dan normanya yang benar itu seperti apa? Sementara Romo belum menjelaskan tentang investasi Buddhis dalam bidang kesehatan. Tadi Romo udah nyinggung sedikit ya soal memperbaiki ini dan itu. Nah, saya masih kurang paham dan jelas. Untuk lebih lengkapnya itu investasi Buddhis berdana dalam bentuk kesehatan itu yang seperti apa, dan dana apa dalam agama Buddha itu yang paling tinggi tingkatannya yang bisa membuat kita itu menjadi bahagia. Jadi sampai sata bawang itu sekitata. Oke, Ya, tentang kesehatan ya. Iya. Oke. Sulit nggak, Man? Iya, oke. Oke. Udah Terima paham. kasih, Romo. Ya, sama-sama, terima kasih. Kalau tentang kesehatan itu contoh yang paling tepat itu adalah waktu Katina itu ada Catu Pacaya. Catu Pacaya itu 4 kebutuhan para biku. Kalau ingin Anda hidup sehat adalah Catu Pacaya itu makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan. Catu 4. Nah, kalau Anda misalnya pengen sehat dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, Anda juga bisa berdana obat-obatan. Atau kalau berdana obat-obatan itu kadang kurang tepat juga loh. Karena selesai Katina itu Paramek itu 1 kontainer. Iya, Bodrek, Paramek, minyak kayu putih itu 1 kontainer. Nah, itu larinya nanti hanya akan ke desa-desa, didanakan lagi, nggak mungkin Bantenya jual obat, ya kan? Nggak mungkin. Akan dilarikan ke desa-desa untuk daerah-daerah minus, kasih obat ke sana. Tapi jangan khawatir, Anda yang berdana sudah menciptakan kesehatan Anda sendiri. Kalau Anda misalnya tidak musim Katina, karyawan Anda ada yang sakit, Anda kasih uang untuk berobat, atau Anda sendiri bawa ke dokter. Tetangga sebelah kanan kiri Anda ada yang kurang sehat, Anda jenguk, bawakan obat, atau kasih angpau untuk beli obat. Itu namanya menciptakan kesehatan, investasi kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada genta bangsa, Romo, apakah boleh dana uang? Boleh. Ya, katanya biku nggak boleh pegang uang, siapa bilang? Ya boleh, karena samanera yang belajar di luar negeri itu perlu biaya loh. Samanera yang menuntut sekolah di luar negeri itu perlu biaya. Membangun genta bangsa juga perlu uang. Ini maintenance ini perlu uang. Ya, jadi jangan dibilang, waduh katanya Bante nggak boleh pegang uang, tapi boleh pegang angpau. Jadi uangnya sudah dimasukin di angpau gitu maksudnya. Kalau angpau boleh. Kalau
Bante katanya nggak boleh pegang perempuan. Ya boleh kalau uang pakai angpau, kalau perempuan ya kasih selimut aja. Kan sama-sama dibungkus, ya. Nggak begitu, artinya nggak begitu. Jadi kalau dana uang, saya yakin sangga itu akan memanfaatkan, ya. Sekarang begini loh, saya tanya ini, Sukong Arya Maitri itu nanti meninggal enggak sih? Pasti meninggal kan? Tapi Ekayana Arama apa dibawa? Berseksen-seksen yang sudah dibeli itu apa dibawa? Enggak. Sukong ya berjalan, gate-gate para gate. Sukong enggak melekat dengan ini Serpong, enggak. Nah itu jadi kalau berdana uang itu jangan diasumsikan bahwa Bante enggak pegang uang, enggak boleh pegang uang. Ini maintenance perlu duit, sangha yang belajar perlu duit, mencetak buku Karania mencetak gratis itu perlu duit. Distribusi ke daerah-daerah buku-buku Karania itu. Oke, yang mau tanya lagi. Oke, karena waktunya habis, saya akan cerita begini. Yang pasti kita persiapkan diri baik-baik. Kalau saya bercerita tentang kematian, jangan takut, karena konsekuensi logis daripada kelahiran itu adalah kematian. Konsekuensi logis daripada sebuah kelahiran itu adalah kematian. Cilakanya kita sudah lahir. Mau kemana? Mau kemana? Pasti akan meninggal, pasti. Dan meninggal tidak, saya masih muda, saya belum piansui, saya nggak usah ke wihara. Meninggal tidak harus nunggu piansui. Yang muda juga banyak yang meninggal. Kalau nggak sampai tua sudah meninggal bagaimana? Meninggal juga tidak harus sakit, yang sehat meninggal banyak, serangan jantung juga banyak, minum OD overdosis meninggal juga banyak. Meninggal nggak pakai abjad, Akyong duluan. Nomor 2 Burhan, nomor 3 Charlie, nomor 4 Diana, enggak. A, B, C, D, E, F, G, K, Krishna masih jauh, ya. Enggak, meninggal enggak pakai abjad. Yang Z mati duluan juga banyak, Jainuddin M, Z, mati. Dari depan Z, dari belakang juga Z, mati. Jadi konsekuensi logis itu adalah, dan mati tidak bisa dimanipulasi. Mati enggak bisa. Kiam Loong nggak bisa disogok. Ada encek tua nih, encek tua. Didatengin Kiam Loong, begitu dari pintu, encek ini langsung gini. Mansui. Kiam Loong datang. Cek, saya bawa daftar 5 tahun. Saya mulai hari ini encek namanya di atas. Wah, encek bilang, Mansui. Ya, coba suruh duduk, yamca. Nah, bikinkan teh, si encek ke dapur bikin teh, tik, dicampur obat tidur, tik, tehnya campur obat tidur, disuruh minum. Nah, setelah minum, Kiam Loong tidur, datang jam 10 pagi, bangun jam 3 sore. Di antara Kiam Loong tidur tadi, itu si encek pinter, namanya ditaruh di belakang, biar nanti tidak sekarang, 5 tahun lagi baru meninggal. Nah begitu Kiam Loong bangun, lu cek, kok saya bangun jam 3, jam pagi tadi saya datang cabut nyawa kamu udah selesai. Oh mungkin Kiam Loong kecapean, atau mungkin teh krisantinem yang saya sediakan mungkin terlalu enak. Oh iya pinter. Kamu bagus, baik. Karena kamu baik, saya akan diskon. Saya akan cabut nyawa, saya mulai dari belakang. Kiam Loong nggak bisa ditipu. Ya. Oke, habis. Saya tahu, waktunya habis ya. Terima kasih bagi Anda yang mungkin cewek cowok yang mau discuss, mau konsultasi sama Romo, merasa bahwa Romo saya sudah 29-30 kok belum jalan ya. Cewek cowok nanti selesai kebaktian, kalau malu-malu nanti saya kesini bisa ngobrol sini. Yang berat-berat jodoh saja ya. Enggak, bukan, di dalam Buddhis itu memang ada, mungkin pasangan Anda dulu berjanji sehidup semati tidak bisa lepaskan, sudah terlahir berbeda, terkunci dengan janji itu, Anda harus banyak baca doa, nanti kasih tahu ya.
Sisye, terima kasih. Semua bersikap anjali. Belum tepuk tangan dulu. Semua bersikap anjali dulu ya. Bersama-sama kita semoga terbebas dari sakit, terbebas dari mara bahaya, terbebas dari penderitaan. Namo Syo Jayen Soyo Sefu. 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 Sia-sia, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Kresna yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita, umat bisa menyalurkan dana melalui scan code kris atau ke kantong dana yang disediakan oleh panitia. kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman pertama, Ekayana Genta Bangsa School
membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 dan membuka level pre-K hingga SD kelas 3. Silakan mengunjungi booth kami dengan jadwal hari Selasa sampai Jumat di Sekolah Ehi Pasiko BSD dan Wihara Ekayana Serpong lantai dasar, dan hari Sabtu sampai Minggu hanya di Wihara Ekayana Serpong. Dalam rangka menyambut Hari Katina, Wihara Ekayana Serpong mengajak sahabat sedharma yang ingin berdana jasa dan menanam karma baik untuk ikut serta dalam menyukseskan acara sebagai relawan Katina Anak dengan memindai kode QR yang tertera di poster. Rangkaian acara Katina 2569 Buddhis Era tahun 2025 dan perayaan Katina Umum dan Katina Anak pada tanggal 26 Oktober diawali dengan pindah patah pukul 7.30 pagi sampai 8.30 dan dilanjutkan dengan puja bakti dan sanggadana pukul 9.15 sampai 12 siang. Selanjutnya Mindful Mom Better Mom di tanggal 30 Oktober dan 1 November One Day Chan, dan diakhiri dengan donor darah pada tanggal 9 November. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan rangkaian Katina dapat dilihat di sosmed Wihara Ekayana Serpong. Dalam rangka perayaan Hari Katina Wihara Ekayana Serpong Minggu 26 Oktober 2025, panitia mengajak seluruh umat untuk berdana 4 kebutuhan pokok sangga Catu Pacaya, yaitu jubah sangga, makanan sangga, tempat tinggal sangga, dan perawatan kesehatan sangga. Dana Catu Pacaya ini dapat diberikan dengan menggunakan 4 macam amplop yang tersedia oleh panitia dan dapat diambil di lantai dasar Wihara Ekayana Serpong. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi front office Wihara Ekayana Serpong. Pada perayaan Katina 2025 tanggal 26 Oktober, untuk umat yang membawa motor dipersilakan untuk parkir di TK Pahwa, dan untuk umat yang membawa mobil dipersilakan parkir di SMA Pahwa maupun di lapangan rumput antara TK Pahwa dan Wihara Ekayana Serpong. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Suseno Kosasi, Mendiang Mona Adita, Mendiang Merni Kusnadi, Mendiang Chin Sien Yung, Mendiang Pratsna Paramita. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata caambehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia. Eta wata caambehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia. Eta wata caambehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabah sampati sidia.
Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Loka Sandi Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Indonesia Idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo Idang won yatinang hotu sukita hontunya dayo Idang won yatinang hotu sukita hontunya tayo Yung Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce Pito bawatu loko ce raja bawantu damiko Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Wihara Ekayana Serpong Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Mendiang Suseno Kosasi Mendiang Mona Adita Mendiang Menikus Nadi Mendiang Chin Seyong Mendiang Prasna Paramita Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Sasanang Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Desanang Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu No Guru Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakhandu Mamparamti Sadu Sadu Sadu. Para umat kami persilakan untuk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Namakara Gata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik.
Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggan namami. Namo Sanggaya. Sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.